Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor. Betul tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, betul Ibnu Hisham sing arah muli labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen, tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sidik, sama nak ngaji tarikh sini apa kulason? Lo yakin karangan ini sini? Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semakin nang Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kayak kiyak ora roh. Ini jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadik Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh. Niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Milabib. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nah cara wong sing parek pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang buku sujud udah jadi saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji be ulama bener itu sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya dukhanun faqala laha walil ardi ya tau'an aw karha qalata
ataina ta'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit itu kira-kira antara ngara iso ataina ta'i. Sekaruan nurut Gusti, orang nurut lah ya mesti kalah, kadok menisan nurut, orang nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ora ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone urung. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang enggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik gak bisa menculot, panah tercepat gak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya gak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terusno kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya nggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali. Karena dengan alam itu musuhan. Ya, bumi ora mantel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir.
Mungkin kematian kita ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu tidak karena rada berdigasan ya. Mencolot sana mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu bahasa Indonesia semut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang nang kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waduh terus wali, dukun gini ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultan Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, kalau yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Ada daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita. Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok bisa mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman ini bumi enak kayak maksiat. Saya kecekel aku itu prakas. Wasa saja Allah kang sebenarnya jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya ada lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sendang. Nabi itu umi itu gak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di
Kok Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang. Saking dingin, sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara salahnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, "Com, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Oh, musuh ini beringat semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang itu pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu rak dituruti sahabat. Ya kiai rak dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu rak dituruti. Betul kok, cung sapa sing gelem rene sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah aja rene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tangi. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Zaid cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mengenai ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, upah aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abi Sufyan. Waktu itu bener-bener kuat coba. Setelah kado balo terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, ya saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus maca berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau enggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas enggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya enggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya. Kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, enggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari zaman itu. Sabda bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar tubuh serban terus darani salat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh?
Terus dia marah-marah, aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Roh sebagai aku sholat ini, gak tahu. Bermong bodoh kayak gue roh sih, sama serban. Wah dimaki-maki sama Abdul Ben. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi. Jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rabia itu. Jadi Pak Madura, orang Mekah, orang Juban ditutup nyongkone kiai ini. Barang bandara kok Juban kabeh. Terus heran deh. Jadi mau anak udah tapi tenang. Terus dieling nang kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu Yunus gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi itu mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Apa kita mikir rugi terus sahabat tuh kalah di dekat barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin mulanya ke jogeman gedeng wali sama ini reso mikir tapi para pengen gue loh mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian aku reso mikir caranya bahagia ya raro lo kalau nanti lo tak kelentik pakar metodologi sosiologi tak Gus, teorinya apa? Jadi aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji, aku reso mikir nah gue ahli sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik tapi dia ngumpul 10 kan ya padahal dia pakar sosiologi aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Gelem, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Itu beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu ke ibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking pareke pengiran. Nabi santai. Sahabat tahu bar Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda, kalah enggak? Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, Man Salman kontak sekali. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim bihau wajibu dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu ngalah Muhammad itu gak.
Angger wis cara akal menang, dia menang kok. Iku mesti ana sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso ngomong dhisik. Mesti ana kok muni gae ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung mbek pengen. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Di Mas Tano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di lampu, airnya ini muncrat-muncrat ubah. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kalau kepengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Gerungan tenan. Wes yang paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak ada anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu kelahiran gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dia besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok.
Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang lokal. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak. Ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu paham terang tuh? Habis dari wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai nisab terus karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas abena iki mbak imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Buat berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Olane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok enggak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya saja. Kalau nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melo gawe. Ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Aku nak iman wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman, wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pikir rasa lah itu malah berbeda. Sombalen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lewat mau roh tok kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu galengan gitu. Misalnya ini saya pegang. Misalnya, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya.
Ya ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja juga tenang deh. Juga tenang khusyuklah tatap. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten ini kan hancur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin, mungkin orang pangeran mantel. Coba gobloknya orang itu gue kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang itu gue kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih WC wong seneng aja, orang terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah ya Allah ya falu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mokal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wiling nak kudure Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar pondok ku yo mok darani mergo sering terjadi bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini. Andai kan ke gokung suasem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam terus ngomong nawong kelungsu ini supaya jadi wit gede nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeng wong darani mokal ta ora andai kan belum pernah terjadi sama sekali mokal barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti kecangkeman berhubung sering terjadi oh ya mungkin biji asam ketika mungkin modal apa mongko ya ora melok enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diajese wali liyane yo. Ya kok gampang kok iso disidang ngono apa? Mesti ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak manis, Nabi kan gak tahu cangkem melek kaya kowe. Cara kowe itu ya mesti cangkem melek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tahu ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku parah pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah ngono kok Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudra yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengen aja wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok toaf nih Kak. Muridnya katut. Barang toaf nih Kak, sudah sampai selesai. Balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini? Ya jadi ceritakan aku jauh. Ini sudah begitu. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam.
Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sekarang mohal, wong kok iso miber, mohal tenan. Marat ngene ra warisan kok suka. Mohal ada urusan tidak ini. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, gua coba warai strategi. Ngono maksud. Yes, ben khas. Wong para ben apa? Baru tak kenang ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua dia cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulau itu keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal-jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu kalau kekuatan wah itu rasa mbok latihan militer, malah mbok latihan militer. Bedene ala-wali malah mbok latihan militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya keben ben Mama Pros terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat gitu ya keben terus Mbak Abbas malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah saat itu raiso, nyatanya aku raiso kowe kok dipadaan to. Ternyata kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu nggak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansya'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausamu, nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo mau kamasali Adam kolakohu menturo. Nah Isa itu jauh ono lumayan nih, biar jauh ono boil Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu menturo dari deb. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya nepor terus itu kan. Orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, enggak usah miber-miberan enggak malah. Nah, kan iso miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih.
latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati? Ya ini jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok mamen renang. Repot ora. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang nek oksigen. Mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak goyo ngendok ning gone dipendem. Goyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir goyo cuwili ya lahir ya iso metu kota. Artinya jika cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kau iso jaga roh. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dzaliron wa batin. Harus kecangkeman amanah billah subna ilallah pokoknya. Cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni amanah. Iya. Karena ngono, sesuai dadi wali. Paling enggak misalnya rawani kaya Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrah Allah. Kudrah Allah itu kudrah ketika Allah belum ciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudrah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum apa? Ada. Berhubung manusia umumnya lahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu, terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa korasine sapi? Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok baleni malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ora iso watu lahirno pitik kowe yo ora iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin mung padha ora isane bareng Allah gawe watu ngetokno pitik tapi mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nang ngono ya ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi khawajitan nawa lam tarawih satu. Semoga terus. Pada zaman keterlatih nawa terlatih iman dan kudri Allah Ta'ala sembuatan apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal, yakin suatu saat husnul khotimah, sing keluarga nakal, yakin Allah itu kuasa. Buatan enten semua pun Allah ngersakno. Lainnya terberi ditutup wa kafawa minal kita tetap sing menyukupi kemenangannya wong mukmin namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan wae kok gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantasnya mau mangan juga kalau. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok gue janggal nak wong topo 40 dina ra mati ngono biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa tolap nalan golek sapa azwaji nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mak ing dawane sadike nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang
futuhat di mana-mana menang dan Nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini. Kemudian garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih ujek dijak melarat iki apa-apaan itu protes. Mulane kena diprotes tujuh tenang. Wong Nabi diprotes. Wong wedok jos tenan. Menadak kue Nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan wong wedok wis masyaallah. Taman roh ceritane pangeran dilawan. Oh tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca Mujadilah. Sama tak cerita, musuh terus masuk. Jenenge Khawlah binti Salabah Wahyu menarik. Bokongnya api, boknya raros. Pokoknya ono bab aliyah-aliyah ku bokong. Mbok pas dene khat boknya raros. Singkat cerita barakat suwe no ben terus bojone iku mulai. Bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben persen. Mau kena kowe ngono boyo boran. Wong hiper sebabnya kan lho, imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no ya ora semangat. Wah, yo jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem, Mas engko ora kena. Mangkel dene kata kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu, gimana? Kue tak sumpah hilang. Terus anti ali akan turun umi. Kue tak haram no, koyok mbokku haram tak telon. Jadi saya adat Arab nak dihar itu hukum tolak. Namun dihar itu hukum tolak. Ijab muabad. Jadi beruang kok dihar berarti rawat dikumuli selawase. Padahal Khawlah itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Aku ayu bolak-balik lah. Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi sawire Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Wangi sampe ngombre, wong itu anak nangis kan sampe ngombre. Jadi iku sak paket yo nangis sampe. Iku terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong wis bareng tuwa arep yo. Ini nak anakku tak rumat kelaparan, ngaku mau itu reso golek duit. Mbok rumahku tinggal wae pamu iso ditik to. Kowe takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak. Dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja Khawlah itu matur Nabi. Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh, banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mantap banget. Akhirnya Aus bin Sam, bojone muni, nggih Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis final nak dihar padha mek tolak. Tuwana kan kita kudu. Jowo ngene, kan kita lho kekasih pengen. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya cawe itu sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini dihar fi hukmin tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Neng kamar itu nangis, buat nangis. Sekian macam Nabi wong para pangeran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman dari Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lane Mujadilah wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok tukang madoni. Sampai dadi ayat qad sampai Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah.
Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tastaqi ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum, Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu. Tadi nanti dilapar. Kalau pulau nang gedang bujuk pulau meneng, itu pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun nanti awal-awal. Gak iso dilawan terus iso. Nabi dilapar. Itu masyhur berita Khawlad. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlad. Dia ini tua, Khawlad wis mati tua ajus wis. Dindekno Umar mandek. Rungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tua omongan kan gak salah. Nanti jam 2. Pasukane Umar piye ya akhirul mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng waktu dhuwur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Kula nuwun sangat waktu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kau begitu takut sama orang itu? Masyhur. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sab'i samawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar terang enggak umpama Nabi salat dulu dhewe ngomong sak entek ya tak rumah jenenge Khawlad itu jos entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem jak melarat gelem tapi sausé ke sugih kok tetep alhamdulillah gak lho nek wong lanang kuat atau melarang melarat, bareng juga uripe terkendali itu banyak. Itu omong. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengen malah ditantang. Nak kowe njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak dirapa. Turid nagar sosial hayat dunia penguripan dunia wajina dalam pasti dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku namung konyen ana ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ukol iku nek megat ingsun kuna ing sira kabeh diwiri diroren kelan tambah bahaya. Jadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Aku njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayu jannata tikse swarga. Fa inna buha mengatakan bahwa wa'ad dan nyediakan sapa wali mustinati kedhe sing apian pun nasa ing sira kabeh pira dadi akhirat lan akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang luar biasa Rasulullah dia mau bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoknya nak ngamuk barno, ya nopo barno. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang maca Mujadilah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa? Mujadilah ayate jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami ya, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongin jorok banget, masyhur sama juga tentara-tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon kok ngomong niku sing ngentekno nang kula ayu kula sing ngentekno ya Dik barang aku saiki tuwek ayu wis tak kekno Dik ape megah kok penak
Pokoknya mau ora barbar. Nanti Nabi yang ngomong. Seruwe pas tau itu wis ya. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok ora iso dirubah. Bisa iki sementara iki ngono. Tapi mosok ora iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Oh ora sementara. Bareng musuh-musuh tak. Wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman ki nglawan wedok, nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalah bukan to bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa subhanahu wa ta'ala wa adanya di ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggu nate sira kabeh. Kira dadi akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki es kecelok kiai gedhe bojo kula iki tak didik sederhana. Nggih perkarane wiling-wilingan tak hidup kita ini menuju napa akhirat. Nah, contoh rasa se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum-sebelumnya nak nuansa akhirat itu ada. Mulai faktarna muka akhirnya milih sopo nisaun Nabi, milih al akhirat yang akhirat, alat dunia ngalano yang atas itu. Dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an Nabi biro-biro bujuni Nabi manuti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisatan yang kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin buyinatin sedhen jelas napa fahisya ya to anane fahisya buyinatin jelas itu apa mawon tikal napa fikiraatin nuduk kita ukhra nuduk dinuni lan non ma'ahu sertane ikilah nuduk lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nuduk tentu napa nudo iflahal ada atau nudo iflahal ada. Jadi kira wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngaten nggih, bojone toko iku nak salah bisane loro. Mergo nak ganjaran yo ganjarane loro. Mergo salahe toko mesti dinut. Benere toko ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah iku ada pedo double. Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Kalau garwane Nabi kok sosialita atau PKK macam-macam, ya dihisab, kok jadi model. Oh, nak ono butuh sosialita kan repot, apa? Repot. Nah, tapi nak bujum sosialita, ya rapati kena ada, kan orang sing nganut. Kalau saya lek sosialita, aneh-aneh, wae kan malah wong malah ganggep. Baik, walhasil intine ku nak bujune tokoh atau tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh, itu kudu hati-hati. Mergo nak salah ya ono sing nut. Nah, bener ya ana sing kan bener. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budapa di venue juga apa potensial nolak ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.